Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bab yang sama, yaitu statistika pada data kelompok. Sekarang kita masuk ke ukuran letak data. Nah, ini untuk data kelompok. Yang pertama yaitu adalah kuartil. Di sini rumus kuartil untuk data kelompok yaitu QI sama dengan LI ditambah 1/4 N dikurang FKKI per FQI dikali P. Nah, LI itu apa? LI adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. I-nya itu kuartil kan kalian tahu ada 3, kuartil bawah, Q1 kuartil tengah, Q2 kuartil atas, Q3. Tergantung di soal nanti yang diminta kuartil keberapa. I itu adalah nilainya 1, 2, atau 3. Nah, F, K, QI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kuartilnya. FQI yaitu frekuensi kelas kuartil. N adalah banyak data, P panjang kelas. Nah, I ini adalah 1, 2, 3. Tergantung yang diminta kuartil keberapa. Nah, sebelum mengerjakan kuartil, kita harus tahu apa? Letaknya dulu. Letaknya gimana? I dikali N per 4. I itu adalah kuartil keberapa yang diminta? N-nya banyaknya data. Lanjut, ada desil. Nah, desil untuk data kelompok yaitu DI sama dengan LI ditambah dalam kurung I per 10 N dikurang FKDI per FDI dikali P. Sama, LI itu adalah tepi bawah kelas desilnya. Desil keberapa nanti yang diminta? FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FDI yaitu adalah frekuensi kelas desilnya. N banyaknya data, P panjang kelas, dan I adalah 1, 2, 3, sampai 9. Nah, sebelum mengerjakan desil, kalian harus tahu dulu letaknya. Mencari letak desilnya itu I dikali N per 10. Lanjut ke persentil. Sama, bedanya hanya I per 100. Nah, dibagi 100. Letaknya yaitu I dikali N per 100. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini diberikan tabel data nilai berikut. Nah, seperti yang sebelumnya, cuman dicari sebelumnya itu adalah ukuran pemusatan data. Sekarang ukuran letak data. Ada nilainya ini, kelas intervalnya, kemudian frekuensinya. Tentukan yang pertama kuartil bawah dan atas. Yang kedua desil ketiga. Yang ketiga yang dicari adalah persentil ke 50. Kuartil bawah itu adalah Q1. Nah, pertama bikin tabelnya itu adalah kita bikin tabel frekuensi kumulatif dengan letaknya, karena kuartil itu nanti akan mencari letaknya terlebih dahulu supaya mudah ya. Frekuensinya 3, frekuensi kumulatif berarti 3. Di sini 5, 3 tambah 5 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 4 17, 17 tambah 2 19, 19 tambah 6 25. Berarti banyaknya data ada 25. Letaknya lihat dari frekuensi kumulatifnya kan, berarti ini 1 sampai 3, ini 4 sampai 8, 9 sampai 13, 14 sampai 17, 18 sampai 19, 20 sampai 25.
Pertama kita cari apanya dulu? Letaknya dulu, letak Q1. Rumusnya apa tadi? 1/4 dikali N. N-nya berapa? Ada 25. 1/4 dikali 25 adalah 6,25. Nah, 6,25 itu letaknya di mana? Nah, letaknya di antara sini kan, 4 sampai 8. Nah, berarti kelas nilainya berapa? 19 sampai 23. Q1 berarti terletak pada kelas 19 sampai 23. Nih ya. Ini Q1-nya. Kita masukkan L-nya. L apa tadi? Tepi bawah dari kelas Q1-nya. Nah, di sini lihat kelasnya 19 sampai 23. Tepi bawah itu berapa? Batas bawah dikurang 0,5. 19 dikurang 0,5 hasilnya adalah 18,5. FKQ1 frekuensi kumulatif sebelum kelas dari kuartil 1. Frekuensi kumulatifnya berapa sebelum kelas kuartil 1-nya? Yaitu 3. Sebelumnya ya, sebelum kelasnya 3. Nah, sekarang kita cari frekuensi kelas di kuartil 1, frekuensinya. Ini kan kuartil 1. Frekuensinya berapa? 5. Frekuensi kelas kuartil 1-nya adalah 5. P-nya, panjang kelasnya. Sama sebelumnya juga. Nah, panjang kelas gimana cara mencarinya? Kan sama semua ya panjang kelas itu. Bisa dicari di kelas ini, berarti tepi atas dikurang tepi bawah. 23,5 dikurang 18,5 hasilnya adalah 5. Panjang kelasnya 5. Berarti masukkan Q1 sama dengan L ditambah 1/4 N dikurang FK Q1 per FQ1 dikali P. L-nya berapa? 18,5 ditambah 1/4 dikali 25 dikurang 3. Ini ya. Per FQ1-nya 5 dikali panjang kelasnya 5. 18,5 ditambah 1/4 kali 25, 6,25 dikurang 3 per 5 dikali 5. Nah, ini dikali 5 dan dibagi 5 ini bisa kita coret. Nah, jadi hasilnya 6,25 dikurang 3, 3,25 ditambah dengan 18,5. Hasilnya adalah 21,75. Ini adalah nilai dari kuartil bawah Q1. Selanjutnya apa? Kuartil atas. Kuartil atas yaitu Q3. Sama saja, masukkan dulu letaknya. Letaknya berapa kuartil 3? 3/4 dikali N. N-nya 25. Hasilnya adalah 18,75. Nah, kelas berapa yang letaknya 18,75? Nah, 18,75. Nah, di antara 18 sampai 19 ya di sini. Kelasnya berapa kelasnya? Nah, kelasnya berarti 34 sampai 38. Q3 terletak pada kelas 34 sampai 38. Cari L-nya. Nah, kelasnya di sini kan. Tepi bawahnya berapa? 34 dikurang 0,5. 33,5. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3. Ini kan kuartil 3 nih. Nah, frekuensi kumulatifnya berapa sebelumnya? 17. Masukkan 17. Frekuensi kumulatif pada kelas ketiga. Frekuensinya. Bukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kelas pada kuartil 3. Nah, ini kan kuartil 3. Frekuensinya berapa? Nah, frekuensinya adalah 2. Panjang kelasnya sama, 5. Q3 sama dengan L ditambah 3/4 N dikurang FK Q3 dibagi FQ3 dikali P. Masukkan L-nya 33,5. 3/4 dikali banyaknya data 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3 17 dibagi frekuensinya 2 dikali 5. 33,5 ditambah 3/4 kali 25 18,75 ya. Nah, 18,75
dikurang 17 per 2 dikali 5. Nah, selanjutnya nih 33,5, 18,75 dikurang 17 berapa? 1,75. Nah, ini kan nggak bisa dicoret nih 5-nya. Ya udah kita tulis aja dulu. Dikali 5 per 2. 33,5 ditambah, nah ini hasilnya adalah 4,375. Jadi dijumlahkan menjadi 37,875. Ini adalah hasil dari kuartil ketiga atau kuartil atas. Next, yaitu yang ditanya adalah desil. Desil keberapa? Desil ketiga. Desil ketiga, pertama tentukan dulu letaknya. Jangan lupa letak untuk desil 3/10 dikali 25. Nah, hasilnya adalah 7,5. Letak 7,5 pada kelas berapa? 7,5 lihat. Nah, berarti di sini ya. Letaknya 4 sampai 8, kelasnya 19 sampai 23. 19 sampai 23. L-nya tepi bawahnya berarti 19 dikurang 0,5. 18,5. Frekuensi kumulatif sebelum desil ketiganya yaitu ini 3 sebelumnya ya, 3. Frekuensinya berapa? 5. Kita lihat sini 5. Panjang kelasnya 5 juga. D3 sama dengan L ditambah I/10 N dikurang FK D3 per FD3 dikali P. L-nya berapa? Masukkan 18,5 ditambah 3/10 kali 25 dikurang 3. Nah, di sini kan frekuensinya berapa? 5 dikali 5. Nah, 18,5 ditambah 3/10 kali 25, 7,5 dikurang 3 per 5 dikali 5. Ini bisa dicoret nih. Nah, ini dicoret. Jadi 7,5 dikurang 3, 4,5. Ditambah dengan 18,5 hasilnya adalah 23. Itu adalah desil ketiga, nilainya 23. Lanjut ke persentil ke 50, P50. Cari dulu letaknya. Letaknya 50 yang ditanyakan dibagi 100 dikali 25. Hasilnya adalah 12,5. 12,5 pada kelas berapa? Lihat dulu letaknya. Nah, letaknya di sini berarti ya, antara 9 sampai 13. Kelasnya 24 sampai 28. L-nya tepi bawah kelasnya 24 dikurang 0,5, 23,5. FKP 50, frekuensi kumulatif sebelum kelas P50 sebelumnya. Nah, yang ini 8. Frekuensinya 5. Panjang kelas 5. Nah, ini rumusnya ya. Kita masukkan L-nya 23,5 ditambah I-nya yang diminta 50. 50 per 100 dikali 25 dikurang 8 dibagi 5. Ini bisa kita coret. Nah, jadi 23,5 ditambah, ini kita cari dulu hasilnya berapa? 12,5 dikurang 8. Nah, ini 5-nya kita coret. 12,5 dikurang 8 hasilnya adalah 4,5. 4,5 ditambah 23,5 hasilnya adalah 28. Nah, jadi nilai persentil ke-50 dari data tersebut yaitu 28. Oke, selesai di ukuran letak data. Jangan lupa dipahami, dipelajari, dan dicatat. Terima kasih.